terjadi pada kalangan pelajar yang berada pada fase remaja. Seorang peserta didik dapat melakukan dua atau lebih tindakan agresif berupa kekerasan verbal atau yang lebih parah seperti memukul, menghina, dan melempari sesuatu kepada teman sebaya yang dapat berbahaya. Lebih lanjut, perilaku agresif bisa dikatakan bagian dari kekejaman peserta didik dan diperlukan pengembalian bersama orang tua dan guru, peserta didik itu sendiri, dan masyarakat. Selanjutnya, penyebab perilaku agresif yang dilakukan oleh peserta didik yaitu sebagian besar disebabkan karena karakter dari peserta didik itu sendiri yang keras dan cenderung menganggap bahwa perilaku yang mereka lakukan sebuah hal yang wajar. Cenderung memandang bahwa apa yang dilakukan tersebut sebuah bentuk candaan semata yang tidak akan menyakiti perasaan dan fisik orang lain dan tidak mempertimbangkan akibat yang akan terjadi dari perbuatan tersebut. Kurangnya pengawasan dan perhatian serta kasih sayang dari orang tua sehingga anak cenderung merasa dapat melakukan apapun yang dia inginkan tanpa merasa takut dan ditegur. Kemudian pada lingkungan tempat tinggal yang kurang kondusif juga bisa menjadi penyebab untuk membuat seseorang dapat berperilaku agresif dan dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Kecenderungan individu untuk berperilaku agresif ini tidak terlepas dari faktor lingkungan keluarga di mana anak atau remaja selalu berinteraksi. Sebelumnya ibu mau bertanya, ada yang tahu nggak bentuk-bentuk perilaku agresif? Sama silahkan. Mengejek teman, Boleh. memukul teman juga. Itu adalah bentuk perilaku agresif fisik. Jadi ibu jelaskan di sini bentuk-bentuk perilaku agresif terbagi ke dalam 4 macam, yaitu yang pertama perilaku agresif fisik, yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan tindakan penyerangan secara fisik sebagai ekspresi kemarahan seperti melukai, menyakiti orang lain secara fisik. Dan yang kedua yaitu perilaku agresif verbal, yaitu kecenderungan untuk menyerang orang lain atau memberi stimulus yang merugikan dan menyakitkan orang lain secara verbal seperti melukai dan menyakiti orang lain seperti mengejek dan meremehkan. Dan yang ketiga, marah. Marah merupakan representasi emosi atau afektif berupa dorongan fisiologis sebagai tahap persiapan agresi. Dalam bentuk agresi marah ini juga terbagi atas 2 macam, yaitu emosional aggression dan instrumental. Yang keempat, perumusan merupakan perasaan sakit hati dan merasakan ketidakadilan sebagai representasi dari proses berpikir atau kognitif seperti perasaan benci dan curiga pada orang lain, merasa kehidupan yang dialami tidak adil dan dinikmati. Nah, selanjutnya ada upaya yang dapat dilakukan untuk perilaku agresif. Yang pertama yaitu dengan mengenali dan memahami pemicu agresi. Nah, yang pertama dengan mengidentifikasi situasi, pemikiran atau emosi yang memicu reaksi agresif dalam diri Anda. Kemudian menyadari tanda-tanda fisik seperti detak jantung yang meningkat atau ketegangan otot saat merasa marah. Yang kedua, mengembangkan keterampilan
relaksasi seperti pernapasan dalam, meditasi atau visualisasi. Melakukan aktivitas fisik seperti olahraga atau berjalan kaki untuk meredakan emosi negatif. Terus menggunakan self-talk positif untuk mengendalikan pikiran dan emosi. Selanjutnya meningkatkan keterampilan komunikasi dengan cara melatih mengekspresikan perasaan dan kebutuhan dengan jelas dan asertif. Selanjutnya mencari dukungan dan bantuan. Bicarakan dengan orang yang dipercaya seperti keluarga, teman, atau konselor di sekolah. Selanjutnya meningkatkan pemahaman dan empati dengan mempelajari tentang dampak perilaku agresif terhadap diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa empati dengan memahami perspektif dan perasaan orang lain. Dan yang terakhir yaitu dengan mempraktikkan pengendalian diri. Jika merasa marah atau terprovokasi, kita bisa mengambil jeda dan memberikan waktu untuk menenangkan diri. Terus menghindari situasi yang berpotensi memicu agresi jika memungkinkan. Terus memfokuskan pada solusi yang konstruktif dan damai. Nah, mungkin itu saja materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembaran LKPD yang akan kalian kerjakan sebelum sesi ini berakhir. Mungkin Ibu akan kasih waktu selama 5 menit saja ya. Mungkin itu sudah cukup. Mungkin tugasnya Ibu dulu. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya ke Ibu.
babu tiga mana babu. Oke, sudah Bu. Terima kasih ya. Baik, kita sudah hampir di penghujung kegiatan hari ini. Waktu memang tidak terasa ya. Sebentar lagi kegiatan ini akan kita akhiri, jadi mari kita tutup dengan baik. Sebelum benar-benar berakhir, Ibu ingin meminta kalian untuk menyampaikan pesan selama mengikuti kegiatan ini. Bagaimana perasaan kalian setelah berpartisipasi hari ini? Apa harapan kalian dengan apa harapan kalian ke depan terkait materi yang sudah Ibu bahas, dan apa rencana kalian setelah mengikuti kegiatan ini? Silakan yang ingin berbagi bisa mulai menyampaikan pendapatnya. Oke, silakan. Jadi pesan selama mendengar ini tuh menyenangkan, materinya juga menarik, banyak hal-hal baru yang saya pelajari hari ini. Kalau buat pesannya, semoga diadakan lagi pertemuan seperti ini, Bu. Ada yang lain? Oke, silakan sana. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Jadi untuk pesan dan pesannya, saya sangat senang mengikuti kegiatan ini. Apalagi materinya itu sangat menarik tentang pola progresif. Jadi untuk harapan saya ke depannya, semoga kita semua bisa terhindar dari hal-hal negatif atau perilaku agresif tersebut. Sekian, Bu, terima kasih. Terima kasih juga atas pesan dan masukan yang sangat berharga dari kalian semua. Saya sangat senang mendengar harapan-harapan positif dari kalian. Walaupun kegiatan kita hanya berlangsung dalam satu pertemuan, saya harap kalian semua terus menyalin apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang perilaku agresif. Dan jika ada kesempatan lain di masa depan, kita bisa bertemu lagi untuk membahas lebih lanjut atau memberikan hasil dari penerapan yang kalian sudah lakukan. Saya sangat mengapresiasi usaha, semangat, dan keterlibatan kalian dalam kegiatan ini. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Kalian benar-benar menunjukkan partisipasi yang aktif. Ini adalah langkah yang baik untuk kita semua dalam proses belajar dan berkembang bersama. Untuk menutup kegiatan ini, saya ingin meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa bersama agar apa yang kita telah pelajari hari ini bisa menjadi bekal yang bermanfaat. Nah, siapa yang bersedia memimpin doa? Oke, silahkan. Baiklah, setelah mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih untuk yang sudah memimpin doa. Sebelum kita benar-benar berpisah, saya ingin menyampaikan salam perpisahan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang dan sampai bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!